Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Alifa Febriani dari kelas 2022B dengan NIM 2205124285. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang lahir pasca kemerdekaan adalah kurikulum 1947 yang terkenal dengan istilah Belanda Leerplan yang artinya rencana pelajaran. Sebab itu, kurikulum 1947 ini dikenal dengan istilah rencana pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Fokusnya cenderung pada pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat hingga sejajar dengan bangsa lain. Rencana pelajaran baru secara resmi dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Yang selanjutnya itu ada kurikulum 1952, yang mana pada kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas dalam kurikulum ini adalah konsep tematiknya. Artinya, setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Yang selanjutnya ada kurikulum 1964, di mana pada kurikulum ini isu yang berkembang adalah konsep pembelajaran yang aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu merupakan hari kerja, di mana siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Pemerintah pada tahun 1964 juga mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu di mana pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya kurikulum 1968 memasuki pada masa Orde Baru. Kelahiran kurikulum ini juga bersifat politis, di mana tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, dan budi pekerti serta keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol pada kurikulum ini adalah korelate subjek kurikulum, yang artinya materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu, muatan materi pelajarannya yang bersifat teoretis untuk mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan atau tematik. Sistem penjurusan di jenjang SMA sudah lahir dalam kurikulum dan dilakukan di kelas 2 SMA atau kelas 11. Yang selanjutnya ada kurikulum 1975, yang mana pemerintah menyempurnakan kurikulum sebelumnya ke tahun 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem institusional, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Hal inilah yang membuat kurikulum ini mendapat kritikan. Pasalnya, para guru dibuat terlalu sibuk menulis perincian dari setiap kegiatan pembelajaran. Ada sejumlah perubahan ditemukan dalam kurikulum ini. Nama pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam. Kemudian pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi mata pelajaran matematika. Yang selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengejar kemajuan pusat masyarakat. Ciri khususnya kurikulum 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Pada kurikulum ini pula lahir penambahan bidang studi, yaitu pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Bagi siswa SMA, kurikulum 1984 membagi mata pelajaran siswa menjadi program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Yang selanjutnya ada kurikulum 1994, di mana pada tahun 1994 ini pemerintah memperbarui kurikulum
sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama pada kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, sehingga banyak perubahan yang terjadi pada kurikulum ini. Beberapa perubahannya mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Hal ini diharapkan agar siswa dapat menerima lebih banyak materi pembelajaran dalam 3 kali caturwulan dalam setahun. Nama SMP yang diganti menjadi SLTP, kemudian SMA diganti menjadi SMU. Yang penjurusan di SMA juga dibagi menjadi 3, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Kemudian mata pelajaran PSPB yang ada pada kurikulum sebelumnya itu dihapuskan pada tahun 1994. Yang selanjutnya ada kurikulum 2004, di mana pada kurikulum ini melahirkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994. Program ini berbasis kompetensi yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Implikasinya sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Ciri kurikulum 2004 ini, nama SLTP menjadi SMP dan SMU berubah menjadi SMA kembali. Selanjutnya ada kurikulum 2006. Pada kurikulum 2006 inilah yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP, dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaannya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar guru, dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan peserta didiknya. Secara umum, tujuan kurikulum ini adalah untuk mendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan, sekaligus mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Yang selanjutnya ada kurikulum 2013, di mana pada kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pendidikan berkarakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2. Namun, penilaian pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 sudah dihapuskan di setiap mata pelajaran pada kurikulum 2013 edisi revisi pada tahun 2017. Hanya tersisa untuk mata pelajaran agama dan PPKN. Ciri khusus pada kurikulum ini yaitu penilaiannya yang berbasis pendidikan karakter, pembelajarannya yang berbasis tematik, dan guru sebagai fasilitator. Artinya, guru itu dituntut untuk memahami karakter peserta didiknya masing-masing agar dapat memberikan kemudahan belajar bagi mereka. Di samping itu, terdapat materi yang disampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan lainnya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum 2013 ini masih dipakai, berlaku, dan diterapkan di sekolah yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.